Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanfa'tu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul, bermuajahah, saling belajar di dalam majelis ini. Semoga apa yang kita usahakan ini, apa yang kita upayakan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar mendapatkan naungan dari para malaikat sehingga kita akan digolongkan ke dalam golongan ahli ilmu dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta selawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah sampai yaumul akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini di bab ke-73 membahas tentang berakhlak mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini adalah sesuatu yang harus mulai kita gaungkan kembali, harus mulai kita kampanyekan kembali, karena sesungguhnya akhlak ini sudah mulai tergerus. Di sekitar kita ini sudah mulai adab-adab sudah mulai berkurang, sehingga mari kita bersama-sama untuk bagaimana dan kepada siapa kita ini menjadikan suri tauladan atau mencontoh di dalam kebaikan-kebaikan, ke dalam bagaimana kita ini menerapkan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya ini, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah yang benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ataupun memberikan gambaran kepada kita dengan firman-Nya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sesungguhnya di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terdapat suri tauladan yang baik. Maka ketika kita menginginkan memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik, maka hendaklah kita kembali membuka lembaran-lembaran kita belajar kembali tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hubungannya dengan hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, serta hablum minanas, bagaimana hubungannya dengan sesama manusia. Maka mari kita coba kembali membuka lembaran-lembaran daripada apa yang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134. Allah berfirman yang di dalam potongannya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Akhlak yang mulia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 ini,
Allah menggambarkan akhlak yang mulia itu adalah wal kadhiminal ghaid, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Maka marah ini adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, karena memang di dalam amarah ini nanti bisa muncul kejahatan-kejahatan berikutnya. Muncul keburukan-keburukannya diawali dari amarah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa akhlak yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ini adalah bagaimana kita sebagai hamba, sebagai orang-orang yang bertakwa ini bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Maka Rasulullah SAW pun banyak mengingatkan di dalam hadis-hadisnya, di antara hadis yang diajarkan kepada anak-anak kita yaitu la taqdzab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Maka hadis ini hadis yang sangat simpel, mudah diucapkan, tetapi pada kenyataannya menahan amarah ini tidaklah semudah kita mengucapkan dengan lisan kita. Marah ini adalah datangnya dari syaitan, maka bagaimana kita ini bisa mengendalikan amarah ini? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara akhlak yang mulia itu adalah bagaimana kita ini bisa mengendalikan amarah kita. Maka di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW memberikan gambaran balasan-balasan bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Maka amarah ini harus benar-benar kita redam. Karena apa? Karena di dalam amarah ini nanti akan muncul kejahatan-kejahatan berikutnya, keburukan-keburukan yang berikutnya. Maka kalau yang sering bermain medsos itu kan sidik-sidik nesu-nesu diupload, sidik-sidik nesu-nesu diupload. Nah ini naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai kita juga ikut-ikutan terbawa yang demikian. Sedikit-sedikit diupload kemudian marah, dan nanti ujung-ujungnya akan menjadi hal yang besar. Bahkan hanya sekedar hal-hal yang sepele kemudian memunculkan amarah bisa menghilangkan satu nyawa seseorang. Ini berawal dari sebuah amarah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini bagaimana kita ini bisa menjadi orang-orang yang bisa menahan amarah kita. Dan menahan amarah ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika kita ini dalam kondisi marah, maka bagaimana kita ini bisa berpaling daripada posisi kita. Kalau kita dalam keadaan berdiri, maka bagaimana kita bisa dengan mengganti posisi dengan duduk. Kemudian juga kita disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa marah ini datangnya dari setan, maka kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwasanya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan ini. Karena setan ini akan senantiasa meniupkan, menghembuskan bagaimana kita ini agar senantiasa marah kita ini muncul. Maka bersegeralah ketika kita ini marah, maka kita senantiasa mengingat hadis ini la taqdzab walakal jannah, bahwasanya bagaimana kita ini ketika bisa mengendalikan amarah kita ini, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka segera berpaling. Maka kunci daripada mengendalikan amarah ini, bagaimana kita ini bisa segera merubah posisi kita. Kemudian kalau marah itu kan bahasanya datangnya dari setan yang berbentuk api, maka kita redam dengan kita berwudu. Maka ini adalah bagian daripada kita ini mengendalikan amarah kita. Maka mari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang pandai untuk mengendalikan amarah kita. Apakah marah itu tidak boleh? Marah itu boleh, tapi ada pada tempat-tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hampir tidak pernah marah. Nanti di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana Anas radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah itu tidak pernah marah. Dan Rasulullah ini marah hanya ketika sesuatu ini berkaitan dengan syariat Islam yang diganggu, sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala yang diganggu, baru
Rasulullah SAW ini baru marah. Tetapi ketika hal-hal keduniaan, hampir Rasulullah SAW ini tidak pernah marah. Kemudian juga disampaikan oleh Anas ini bahwasanya wa Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Hadis muttafaqun alaih. Wa an Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ahsanan nasi khuluqan, adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Maka Rasulullah ini adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Maka ketika kita hendak mencontoh daripada akhlak yang baik itu yang seperti apa? Ya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bunda Aisyah menjawab khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Al-Quran. Maka ketika kita ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pastikan kita ini mempelajari Al-Quran. Bagaimana Rasulullah ini ketika mendapati perintah Allah Subhanahu Wa Taala langsung Rasulullah kerjakan. Bagaimana ketika Rasulullah ini mendapati di ayat-ayat tentang larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW langsung meninggalkan. Dan bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah tentang apa saja yang dikutip di dalam Al-Quran ini, maka Rasulullah sami'na wa ata'na. Maka hendaklah kita ketika ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam ayat-ayatnya, maka hendaklah kita ini sami'na wa ata'na. Kita senantiasa berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, serta berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, ya karena Bunda Aisyah menyampaikan bahwasanya Rasulullah ini akhlaknya adalah Al-Quran itu. Maka Al-Quran itu perintahnya apa, ya Rasulullah lakukan. Al-Quran itu larangannya apa, ya Rasulullah tinggalkan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terhadap Anas ini pun, Anas ini pernah menceritakan kepada kita di dalam salah satu hadisnya bahwasanya Anas ini beliau berkata, saya belum pernah menyentuh sutra tebal maupun sutra tipis yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya belum pernah sama sekali mencium bau yang lebih wangi daripada aroma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya telah melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkomentar terhadap sesuatu yang saya kerjakan. Mengapa kamu kerjakan? Juga tidak terhadap sesuatu yang tidak saya kerjakan. Mengapa kamu tidak melakukan ini, tidak melakukan itu? Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Anas radhiyallahu anhu ini adalah pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama Anas ini mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan di dalam hadis ini selama 10 tahun Anas radhiyallahu anhu ini mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah, kalau bahasa kita, nyacat pekerjaannya Anas ini. Apapun yang dikerjakan oleh Anas ini tidak pernah dicacat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita wis jadi bos sedikit aja wis paman aku ini keliru. Bagaimana kita ini kemudian banyak menyalahkan, tetapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dikerjakan oleh Anas radhiyallahu anhu ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menegurnya. Sesuatu yang beliau kerjakan salah pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menegurnya, artinya tidak memarahi Anas radhiyallahu anhu. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan diri kita? Bagaimana kita terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang di sekitar kita? Apakah kita
termasuk orang-orang yang mudah terpancing dengan amarah, hanya hal-hal yang sepele, tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain dari As-Sa'ab Ibnu Jassamah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya saya pernah memberi hadiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa seekor himar, lalu beliau mengembalikannya kepada saya. Maka ketika beliau melihat perubahan di wajah saya, beliau bersabda, sesungguhnya kami tidak menolak pemberianmu, hanya saja kami sedang ihram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya bahwasanya ketika Rasulullah SAW ini diberikan hadiah oleh As-Sa'ab Ibnu Jassamah ini dengan seekor himar yang liar, maka Rasulullah ini mengembalikan kepada As-Sa'ab ini. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW ini melihat raut muka As-Sa'ab ini kok, kalau bahasa kita gelo, ya Allah, kok Rasulullah ini dikasih kok tidak mau menerima, ada apa? Apa ada yang salah dengan pemberianku? Mungkin bahasa kita demikian. Maka Rasulullah SAW ketika melihat raut muka As-Sa'ab ini berubah, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada As-Sa'ab ini, sesungguhnya kami ini tidak menolak pemberianmu, hanya saja kami sedang ihram. Bahwasanya Rasulullah SAW ini sedang ihram. Maka bagaimana kita melihat Rasulullah SAW itu begitu menjaga perasaan sahabatnya? Bagaimana Rasulullah SAW ini begitu melihat raut muka sahabatnya ini, kemudian bagaimana Rasulullah ini berusaha untuk bagaimana sahabatnya itu tidak tersakiti dengan sikap Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyampaikan alasan-alasan yang bisa diterima oleh As-Sa'ab ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita kembalikan pada diri kita, bagaimana kita ini ketika berinteraksi dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, apakah kita sudah berusaha menjaga perasaan kita ini, menjaga perasaan saudara kita. Dan kadang kalau sudah terlalu akrab itu kan kemudian kadang gojekannya itu berlebihan, sampai dengan menyakiti hati. Nah ini kadang beberapa dari saudara-saudara kita itu tidak menghiraukan yang demikian. Wes yang penting gojekan, kalau bahasa dalam komedian di TV itu di roasting, jadi dihabis-habisi. Itu malah menghabis-habisi saudaranya, itu bangga malah. Nek iso ngece koncone ngantek, koncone kisinan tenan itu bangga. Itu kan yang sekarang ini terjadi, gitu. Yang sekarang yang terjadi kan demikian, merosting atau bagaimana mencari keburukan saudaranya itu sampai dengan dia itu memang benar-benar sampai dipermalukan. Kan saat ini demikian, dan itu sesuatu yang dipertontonkan, Maka naudzubillah summa naudzubillah, anak-anak kita ketika melihat yang demikian kemudian meniru di lingkungannya. Ini sesuatu yang tidak baik untuk dicontoh. Maka bagaimana Rasulullah SAW ini begitu menjaga perasaan saudaranya, begitu menjaga perasaan sahabatnya ini. Maka tentu saja ketika kita ini menjadikan Rasulullah ini sebagai teladan kita, maka kita harus senantiasa berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini benar-benar menyakiti saudara-saudara kita. Maka kita jaga perasaan saudara-saudara kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, sehingga apa yang terbangun adalah kebersamaan yang di situ hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hal-hal yang tadi merosting hanya ya mungkin ya pengennya hanya bercanda, tetapi kan ketika bercandanya yang demikian ini akan menjadikan saudara kita sakit hati dan malah menjadikan hal ini tidak baik hubungan dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya wa anin Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anin Nawas Ibnu Sam'an, bahwasanya dari An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata,
sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, tentang kebajikan dan dosa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al biru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas, rawahul Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan al-biru husnul khuluq, bahwasanya kebaikan itu, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa itu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas, bahwasanya dosa itu apa yang meragukan di dada dan engkau tidak suka diketahui oleh manusia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya An-Nawas Ibnu Sam'an tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, kebaikan itu, albir itu, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu akhlak yang seperti apa? Akhlak yang baik itu dijelaskan akhlak bagaimana akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita taati. Apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita jauhi. Itu akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kita dengan saudara kita, bagaimana kita ini berusaha untuk tidak menyakiti hati saudara kita. Bagaimana kita ini berusaha untuk bagaimana memberikan bantuan kepada saudara kita apabila dia membutuhkan bantuan. Bagaimana kita ini berusaha untuk menjaga tali silaturahmi kita, tali kekerabatan terhadap saudara-saudara kita. Maka di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita ini punya ayah yang sudah meninggal, maka kita diminta untuk menjaga tali silaturahmi dengan orang-orang yang berhubungan dengan ayah kita. Bagaimana kita bisa bersilaturahmi dengan paman kita, kemudian dengan teman-teman ayah kita. Nah, ini adalah kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inilah al-bir, kebaikan terhadap sesama kita. Bagaimana kita ini jangan bersikap sombong. Bagaimana kita ini bersikap terhadap saudara kita untuk bagaimana kita tidak merendahkan. Bagaimana kita ini menjaga tali silaturahmi kita, menjaga kekeluargaan kita. Ini adalah bagian yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu albir ini adalah akhlak yang baik. Kemudian wal ismu mahaka fis sadrika, dan keburukan atau ism, dosa ini adalah apa yang meragukan di dada. Maka kalau sesuatu yang kita kerjakan kok kalau rasanya ganjel, wah iki bener ora ya. Nah, kalau hati kita masih dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang di situ dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam apa yang disampaikan tentang keburukan ini, wa karihta ayyatoli'a alainas, yaitu apa yang meragukan di dada dan engkau tidak suka diketahui oleh manusia. Ketika kita ingin melakukan satu perbuatan, nek wah ojo sampai konangan wong, nah ini sudah harus alarm di dalam hati kita, di dalam dada itu sudah harus bunyi. Ini apik apa ora? Tetapi kata Rasulullah SAW, ketika kita ini bahwasanya ketika ingin melakukan sesuatu yang itu kok kita ragu-ragu, kemudian keraguan kita itu kita tambah tidak ingin dilihat oleh orang lain, nah ini jangan-jangan ini alarm dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kita. Wah ini apik apa? Ini perbuatan yang benar atau tidak? Nah, ini bagaimana kita ini bisa peka terhadap alarm-alarm yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika hati kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang hatinya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nyun sewu, minum-minuman keras itu benar napa baik atau buruk? Buruk. Tetapi orang-orang yang meminum minuman keras itu
dia hatinya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asline ngerti. Mendem kuwi ora apik, asline ngerti. Tetapi karena hatinya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dilanggar. Judi online, judol. Wah, itu kan kadang wis itu lumayan iki. Ora nek wong ngerti gitu. Nah, HP-HP-ne dhewe wis main ora nek wong ngerti ini. Tetapi ketika hati kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alarm ini akan berbunyi bahwa wah, ini tidak baik. Maka tinggalkan. Maka ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayatoli alaihin nas. Bahwasanya kebaikan itu, kebajikan itu yaitu apa-apa yang di situ termasuk akhlak yang baik akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak kita terhadap sesama kita. Kalau bahasanya hablum minallahnya bagaimana, hablum minannasnya bagaimana. Kemudian al-ism atau dosa itu mahaka fi sadrika, yaitu sesuatu yang meragukan di dalam dada kita. Wa karihta, dan engkau membenci ayatoli alainas, ketika itu diketahui oleh manusia, diketahui oleh orang lain, diketahui oleh saudara-saudara kita. Maka beruntunglah kita yang masih diberikan alarm oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan yang baik dan yang benar. Beruntunglah kita yang hati kita ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak melakukan sesuatu itu sudah iki benar atau salah. Dosa itu sudah ketika alarm itu muncul terhadap diri kita, maka beruntunglah kita sehingga kemudian jangan sampai kemudian kita malah mengikuti sesuatu yang tidak dibenarkan tersebut. Karena kadang itu sesuatu yang khususnya yang subhat-subhat nih, yang subhat-subhat yang samar-samar itu kan kadang memang iki bener orang, ini bener lagi. Kadang kalau hati kita ini dijaga oleh Allah mesti alarmnya akan berbunyi. Wah, ra bener kita ra bener. Maka ya kalau kita tidak tahu ya kita tanyakan kepada ahli ilmu yang lebih tahu tentang kebenaran itu, ini boleh dilakukan atau tidak. Ketika mendapati kabar bahwa ini ternyata bukan sesuatu dosa, maka walhamdulillah bisa kita kerjakan. Dan ketika kita mendapati itu sesuatu yang dosa, maka segeralah kita tinggalkan. Maka ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, wa an Abdullah ibnu Amr ibn As radhiyallahu anhu maqala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah orang yang keji dan bukan orang yang sengaja berbuat keji. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara orang terbaik adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Wah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ini adalah bukan orang yang keji. Orang yang keji itu bagaimana? Orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Contohnya dengan zina, kemudian apalagi dosa berbuat syirik. Ini adalah fahisyah, perbuatan yang keji. Maka Rasulullah SAW ini bukanlah orang yang keji dan bukan orang yang sengaja berbuat keji, yang sengaja berbuat perbuatan-perbuatan dosa yang besar ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara orang terbaik kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Maka ini adalah Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah melakukan perbuatan keji. Maka bagaimana kita ini mencontoh Rasulullah ini untuk bagaimana kita senantiasa berusaha menghindari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan dosa-dosa yang besar, perbuatan-perbuatan yang fahisyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ini bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat nilainya pada timbangan hamba
yang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah itu membenci orang yang keji lagi kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana ciri-ciri orang yang baik, yaitu nanti ketika dia di yaumul akhir nanti, di hari penimbangan nanti, di yaumul mizan nanti, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik ini akan mendapatkan timbangan yang baik. Kemudian orang-orang yang sebaliknya ini akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau bersabda, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau ditanya tentang hal-hal yang sering memasukkan orang ke dalam neraka, maka beliau menjawab mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ini pernah ditanya tentang amalan-amalan yang di situ bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW ini pun memberikan jawaban bahwasanya dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki akhlak yang baik terhadap saudara-saudara kita, maka ini bisa memasukkan kita ke dalam surga. Nah, termasuk akhlak yang baik. Yang sekarang ini, mohon maaf kalau saya pribadi tidak setuju itu dengan nanti disampaikan di sini bahwasanya hal-hal yang memasukkan orang-orang itu ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Nah, mulut ini, nyun sewu, lidah ini kan tidak bertulang. Maka saya pribadi tidak menyukai ketika ada, mohon maaf, seorang guru kita, seorang ustadz yang di situ kalimat-kalimat kotor muncul. Kan banyak sekarang koyone malah seolah-olah itu malah gayeng gitu. Wah, ustadz kiai sing jadi panutan, tetapi ya kadang keluar kata-kata kotor, maka ketok gayeng, kelihatannya gayeng. Dan itu semakin lama di telinga jamaah itu kok semakin itu hal yang lumrah. Tetapi kalau saya pribadi, seorang dai, seorang yang menyebarkan ilmu itu hendaklah dia bisa menjaga akhlaknya. Rasulullah SAW ini tidak pernah berkata kotor. Ya, kuncinya begitu. Siapa yang kita contoh? Yang kita contoh adalah Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah berkata kotor. Dan di sini Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita bahwa sesuatu yang akan memasukkan orang-orang ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Mulut itu bagaimana? Bicara tentang kebohongan, bicara yang berlebih-lebihan, bicara tentang hal-hal yang kotor. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini kadang tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Dan ini ini kan kayak gayeng. Kalau menyampaikan itu enek rodok ngomong sing kasar-kasar ya, itu suatu gayeng. Malah bangga, malah kelihatannya kalau saya melihat yang di sana itu kayaknya malah bangga, netizen ngene saya malah ngomong dah. Naudzubillah. Saya pribadi ini tidak setuju. Karena apa ya, kita sebagai seorang yang menyampaikan ilmu ini hendaklah kita bisa menjaga lisan kita. Karena apa? Ya, lisan ini akan bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin sudah terbiasa dengan perkataan-perkataan kotor, maka ya disitulah kita bisa melihat bahwasanya akhlak itu juga dilihat daripada apa yang dia ucapkan. Maka hati-hati dengan lisan kita. Juga kadang kebohongan itu datang dari lisan kita, dan kebohongan itu akan membawa kebohongan yang berikutnya. Ketika kita ini sudah berbicara bohong, maka ketika dikejar maka akan bohong berikutnya. Maka kalau yang polisi yang interogasi itu wis mudeng, iki sanggere ngomong ditekoni anggere ngapusi ketok. Anggere didedes tambah ngapusi liyane, ya dituthuk mau dadine terus dadi ngomong jujur kan ngoten. Tetapi prinsipnya kebohongan itu akan
menambah kepada kebohongan yang lainnya. Jadi kalau ditanya di mana, di sana, oh di sana, kebohongan itu akan menimbulkan kebohongan yang berikutnya, dan kebohongan yang berikutnya akan menimbulkan dosa dan dosa yang berikutnya. Maka ini hati-hati dengan mulut kita, dengan lisan kita, dan juga dengan kemaluan kita. Kemaluan ini tidak hanya kalau itu jelas, kalau perzinaan itu kan sudah jelas. Tetapi terkadang yang sekarang ini medsos nih, yang saya ini medsos itu kan nonton hal-hal yang porno. Mohon maaf, nonton hal-hal yang itu bagian dari kemaluan itu. Kemaluan yang dipertontonkan. Naudzubillah. Kalau saya melihat, ya Allah, orang-orang yang malah mempertontonkan, mohon maaf, di TikTok itu ada yang live itu mempertontonkan yang demikian, mempertontonkan kemaluannya. Untuk apa? Yang mendapatkan bayaran. Naudzubillah summa naudzubillah. Demikianlah hancurnya atau demikianlah rusaknya akhlak di akhir zaman ini. Sampai demikian, sampai tidak punya malu mempertontonkan kemaluannya. Padahal ini akan menjerumuskan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjaga lisan kita. Maka di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu berkata yang baik atau lebih baik diam. Maka diam ini lebih baik daripada kita mengeluarkan kata-kata yang buruk, kita berbicara tetapi malah yang muncul kebohongan-kebohongan. Maka lebih baik kita diam. Kalau kita memang tidak bisa menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, maka lebih baik kita diam. Ini nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya ini memang mulut ini akan, atau lisan kita ini akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah jam 6.42, sebentar lagi sudah adzan Isya. Kita sampaikan yang terakhir, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW ini bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik kepada istrinya. Al-akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum bi nisaihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Bahwasanya orang yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik kepada istrinya. Lah ini adalah salah satu daripada akhlak Rasulullah SAW terhadap istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW ini adalah suami yang terbaik, suami yang panutan kita. Bagaimana Rasulullah SAW itu begitu menjaga perasaan istrinya. Kemudian juga dicontoh oleh para sahabat, bagaimana Umar dalam kisahnya juga demikian, senantiasa menjaga bagaimana perasaan istrinya. Maka ini disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seorang mukmin yang paling sempurna ini adalah orang yang senantiasa berbuat baik terhadap istrinya. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk senantiasa menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk, kemudian bisa menjaga kemaluan kita, serta kita bisa menjaga atau berakhlak yang baik terhadap istri-istri kita, sehingga kita digolongkan ke dalam mukmin yang sempurna seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.